Baik, terima kasih kepada Pak Heru Sutiostomo atas kata sambutannya. Baru saja kita lihat teaser ya, atau promosi untuk mengikuti sosial media. Jadi bagi para Bapak Ibu sekalian pegiat bambu maupun saudara-saudara yang ingin tahu bagaimana sih sebetulnya kisah perjalanan para pegiat bambu Indonesia yang sudah berjalan sejak tahun 2012 sampai sekarang, juga apa yang akan kita lakukan ke depan, langkah-langkah maupun rencana-rencana ke depan. Silakan follow sosial media Bambu Kripto di Instagram, di Facebook page maupun di channel YouTube. Ya. Channel YouTube itu ada di Akademi Bambu Nusantara, juga di channel Telegram. Ya. Berikutnya kita akan mendengarkan pengantar dari Bapak Mengkodas Syuhada selaku pendiri Bambu Kripto. Beliau akan sharing pada kita semua perjalanan revolusi sebatang bambu sampai dengan sejarah Hari Bambu Nasional dan sedikit pengantar mengenai Bambu Kripto. Silakan Pak Mengkodas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua, salam sehat buat semuanya, dan salam Bambu Nusantara. Perkenalkan, nama saya Mengkodas Syuhada. Saya adalah pegiat bambu yang tergabung dalam komunitas Bambu Nusantara. Saya akan menceritakan bagaimana kita melakukan gerakan yang namanya revolusi sebatang bambu sejak tahun 2012, di mana dengan kita menanam satu batang bibit bambu, kemudian kita jaga, kita rawat sampai tumbuh. Pada saat bambu itu usia 3 tahun dan mulai sudah bisa kita panen, disitulah akan diperlihatkan suatu sumber daya alam bambu Indonesia yang masih melimpah ini bisa mengubah pola pikir masyarakat Indonesia terhadap bambu yang selama ini masih dianggap sebagai simbol kemiskinan menjadi simbol kemapanan. Inilah yang kita lakukan sejak tahun 2012. Jadi mengapa kita melakukan gerakan revolusi sebatang bambu ini? Kita ingat dongeng-dongeng tentang bambu yang ada di Indonesia ya. Kalau teman-teman pada tahu semua bahwa para pahlawan kita dulu itu berjuang melawan penjajah itu dengan bambu. Kemudian juga budaya masyarakat dulu dan sampai saat ini pun masih ada yang menggunakannya, itu bambu itu jadi satu alat untuk menyunat saja. Jadi anak laki-laki bayi yang baru lahir kemudian pas waktunya disunat itu memakai bambu. Mungkin saat ini di kampung-kampung atau di desa masih melakukan itu ya. Kemudian juga buat memotong tali pusar bayi pun memakai bambu. Bambu dan juga alat-alat bantu pertanian ya sampai saat ini masih menggunakan bambu sebagai alat bantunya.
termasuk juga huniannya, tempat tinggalnya yang biasa disebut bilik ya, buat menyimpan makanan, minuman gitu. Dan sampai kita meninggal pun ya di desa-desa di kampung itu masih menggunakan bambu sebagai alat bantunya buat menggotong mayatnya, buat menutup liang lahatnya, bahkan buat batu nisannya, misalnya menggunakan bambu. Ini menunjukkan bahwa bambu ini sangat dekat sekali dengan kehidupan masyarakat Indonesia. Mungkin itulah bambu ini dianggap satu hal yang biasa gitu. Jadi saking banyaknya, saking melekatnya dalam kehidupan masyarakat Indonesia, jadi bambu ini dianggap sesuatu yang biasa. Padahal di luar negeri, bahkan di negara yang tidak memiliki budaya bambu, bambu itu sudah menjadi simbol kemapanan. Mereka menyebutnya sebagai emas hijau. Berbagai macam peralatan, gadget, bahkan konstruksi bangunan yang biasanya itu menggunakan kayu, logam, plastik ya, itu bisa digantikan dengan bambu. Contoh kalau untuk bangunan konstruksi di Spanyol, bandar internasionalnya di Madrid itu menggunakan bambu. Kemudian juga dashboard mobil-mobil mewah seperti BMW, Lexus, itu dashboardnya pakai bambu. Memang bambunya bukan bambu bulat seperti yang selama ini kita lihat ya. Bambunya itu sudah direkayasa menjadi bambu laminasi yang menggantikan fungsi kayu, fungsi logam, fungsi plastik seperti itu. Kemudian juga casing-casing gadget ya, laptop, handphone, dan semua barang elektronik yang masih menggunakan plastik logam itu bisa digantikan dengan bambu. Di sana itu sudah menjadi simbol kemapanan ya, emas hijau disebutnya. Inilah yang kita lakukan gerakan revolusi sebatang bambu ini untuk supaya pola pikir masyarakat kita itu berubah. Nah, kalau tadi masalah dongeng-dongengnya ya, yang memang bambu ini sangat dekat sekali dengan kehidupan masyarakat Indonesia, terutama yang masih di kampung atau di desa. Nah, kemudian saya juga ingin menceritakan satu perjalanan komunitas bambu Nusantara ini yang sejak tahun 2012 sampai dengan tahun ini. Jadi tanggal 26 November 2021 ini tepat kita merayakan 9 tahun Hari Bambu Nasional yang kita deklarasikan 9 tahun yang lalu. Itu awalnya pada tahun 2012 kami berkumpul melakukan workshop tentang bambu ya. Karena pada saat itu tahun 2012 itu ada kejadian yang sangat viral sekali ya, di mana di wilayah Lebak itu anak-anak sekolah untuk menuju ke sekolahnya itu mesti melewati jembatan gantung yang sudah tidak layak digunakan karena kena bencana, dan kemudian diekspos oleh salah satu wartawan luar negeri. Fotonya diupload di mana-mana di media massa ya, dan media sosial juga sudah mulai ada pada saat itu, dan itu sangat viral sekali gitu. Nah, ini mendorong salah satu pusat data arsitektur ya, kemudian mengajak salah satu peneliti dari Puslitbang Bandung, Puslitbang PU yang di Bandung, untuk melakukan workshop tentang jembatan bambu di Lebak. Kebetulan pada saat itu saya sedang melakukan pemberdayaan masyarakat di wilayah Bandung Selatan. Lalu saya dikontak oleh timnya Pusat Data Arsitektur dan peneliti itu namanya Pak Purwito ya. Nah, kemudian ketemu, kita antar. Nah, di sepanjang perjalanan itulah Pak Purwito menyampaikan ke saya bahwa Indonesia ini sangat kaya sekali bambunya, tapi sayang pemanfaatan dan teknologinya masih sangat sederhana sekali. Nah, ini contohnya jembatan gantung, dia bilang. Jembatan gantung ini kalau kita bantu, kita bangun lagi dengan menggunakan jembatan bahannya sling, baja seperti itu ya,
pada saat jembatan ini kena bencana lagi atau sudah waktunya diganti, pasti masyarakat ini akan minta tolong lagi ke kita, minta tolong lagi ke kota. Kenapa? Sebab bahan-bahannya itu tidak ada di sana. Nah, itu kenapa kita tidak memanfaatkan bambu yang banyak ada di kampung-kampung sini. Ya. Sejarah mencatat jembatan-jembatan yang dibangun dengan bahan bambu itu sudah banyak. Di Sungai Citarum dibangun itu, yang bentangannya sampai 40 atau 30 meteran gitu. Bahkan saya sudah melihat langsung salah satu jembatan bambu di Sungai Cimandiri, Sukabumi. Itu sampai saat ini masih kuat, masih bisa dilalui oleh kendaraan bermotor. Kayak apalagi pejalan kaki gitu, dengan bentangan sampai 30 meteran gitu. Nah, inilah yang akan kita lakukan, kita berdayakan masyarakatnya, kita latih membuat satu konstruksi jembatan menggunakan bahan yang ada di sini. Jadi nanti pada saat jembatan ini waktunya diganti ataupun kena bencana, masyarakat tidak perlu lagi minta tolong ke kita. Dia bisa memberdayakan bahan bambu yang ada di sini. Nah, inilah disitulah saya punya pikiran, oh kenapa tidak kita adakan workshopnya secara meluas se-Indonesia. Nah, dalam waktu 2 minggu kita persiapkan workshop tersebut, kemudian juga ketemu dengan Pak Alvin, kemudian Pak Heru dan semuanya. 2 minggu kita kumpulkan dan Tangsel, tempatnya di Tangsel kita kumpul itu tanggal 14 Juli tahun 2012. Kita kumpul di situ, disitulah begawan-begawan, sesepuh-sesepuh pada datang semua. Nah, kebetulan saya yang paling muda. Seperti itu. Ada Ibu Elizabeth, Profesor Elizabeth Wijaya. Beliau di situ kita daulat sebagai Bunda Bambu Indonesia. Kenapa kita daulat sebagai Bunda Bambu? Karena beliaulah yang memberikan nama bambu Indonesia. Makanya nama Latin bambu Indonesia itu ada nama beliaunya, A. Wijayanya. Gitu. Beliau adalah satu-satunya ahli taksonomi bambu dunia yang kita miliki. Kemudian juga ada ahli budidaya bambu, Pak Yoyo. Pada saat itu Pak Yoyo itu aktif di Enclave Conservation ya. Kemudian juga ada Pak Heru Sutyastomo nih, Pak D. Dan di situ juga beliau didaulat sebagai Presiden Komunitas Bambu Nusantara. Ada ahli konstruksi yaitu Pak Pon, kemudian juga ada teman-teman Ikatan Arsitek Indonesia cabang Banten kumpul semua di situ. Ada ahli budidaya bambu dengan sistem kultur jaringan, sistem cloning, Pak Edi Sandra. Kemudian ada juga orang gunung. Beliau ini sangat susah sekali kita hubungi ya. Tapi kalau masalah bambu dia komit untuk datang. Dan terbukti pada saat kita melakukan workshop itu beliau datang, namanya Mas Tok. Gitu. Nah, disitulah kita kumpul semua, termasuk dengan komunitas Ciliwung, ya, kemudian komunitas cinta bambu, Kociba, segala macam itu kumpul semua di situ. Dan disitulah kita mulai mendeklarasikan revolusi sebatang bambu. Kita melakukan pelatihan, penanaman, sosialisasi, sampai puncaknya itu kita dengan didukung oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Pada saat itu Kementerian Lingkungan Hidup belum bergabung dengan Kehutanan, jadi masih terpisah. Dan saya ingat betul menterinya adalah Pak Kambuaya. Kita mendeklarasikan bambu di Saung Angklung Ujo ya, tanggal 26 November tahun 2012, dan disitulah kita hasilkan, kita sepakati sebagai Hari Bambu Nasional. Kemudian tahun berikutnya kita mengadakan Kongres Bambu Nasional di Jogja, di mana pada saat itu sebagai pembinanya adalah Sri Sultan Hamengkubuwono dan menyampaikan orasi budaya tentang Kongres Bambu Nasional, dan dibentuklah Dewan Bambu Indonesia dengan tetap menginduk di Kementerian Lingkungan Hidup dan sudah bergabung dengan Kehutanan. Tapi sayangnya Dewan Bambu Indonesia ini tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan pada saat Kongres Bambu Nasional. Tapi kita tetap jalan, komunitas bambu Nusantara ini kita tetap jalan.
ada Dewan Bambu Indonesia ataupun tidak ada, kita tetap jalan. Kita sudah komit untuk mengubah pola pikir masyarakat itu dari simbol kemiskinan menjadi simbol kemapanan. Kemudian tahun 2015 saya mendirikan Akademi Bambu Nusantara di Tangsel juga, di Tangsel sama di Serang. Dan tahun 2015 juga kami diundang di Kongres Bambu Dunia di Damian yang ke-10. Nah, disitulah batu loncatan transformasi bambu Nusantara ini muncul. Kenapa? Karena ternyata di Damian, tempat Kongres Bambu Nasional, Kongres Bambu Dunia ke-10 itu diadakan, itu semua diperlihatkan manfaatnya bambu yang selama ini saya tidak tahu. Contohnya di sana ada whisky bambu, kemudian juga ada parfum bambu, ada kopi bambu, ada aromaterapi bambu, minyak wangi bambu, ada teh daun bambu, ada bambu salt, kemudian konstruksi apalagi, ada bambu laminasi, ada woven bambu, ada sepeda bambu, bambu baik. Kemudian di sana juga sudah ada hutan bambunya. Jadi Damian itu kota kecil, tapi tagline-nya semangatnya adalah bambu. Bukit-bukit di sana itu, kalau di Indonesia kan bukit-bukitnya itu malah diratakan dengan tanah ya, diambilin tanahnya, batunya seperti itu. Tapi kalau di Damian itu bukit-bukitnya semuanya ditanami bambu. Dampaknya apa? Hasil pertaniannya sangat melimpah karena ternyata bendungan-bendungan atau embung yang dibangun di sana itu melimpah airnya karena dari hutan bambu yang dia tanam di bukit-bukit itu. Kemudian juga hasil pertaniannya sangat bagus sekali, buah-buahannya segala macam. Makanya tagline-nya dia adalah bambu penopang ekonomi utama. Di sana juga ada museumnya, ada pusat penelitiannya, bahkan bangunan-bangunannya itu pun memperlihatkan filosofi bambu. Padahal Kongres Bambu Dunia itu pertama kali dicetuskan itu di Indonesia, kalau tidak salah tahun 1995 di Bali gitu. Kemudian 20 tahun kemudian Damian itu sampai menyampaikan, dulu pada saat Kongres Bambu Dunia di Indonesia kita itu belum apa-apa menjadi apa-apa. Saat ini kita semuanya sudah punya. Nah, disitulah saya sangat semangat sekali pulang dari Damian itu mengembangkan apa yang sudah dilakukan oleh Damian ke Indonesia. Makanya kami memperkuat Akademi Bambu Nusantara, kemudian juga kami membuat suatu aplikasi database-nya, kemudian juga kami membuat video-video animasinya, membuat karakter bambunya yang khusus untuk edukasi dan untuk pendidikan buat anak-anak sekolah. Ya, kenapa kami membuat animasi videonya? Ya, karena saat ini anak-anak sekolah itu ya malah kayak anak saya aja, begitu saya datang yang diminta tuh handphonenya, gadgetnya, dia nonton YouTube, dia nonton ya, apalagi saat ini TikTok segala macam seperti itu. Ya teknologi kayak gitu kita tidak bisa mencegah. Makanya semangat kami ya kita isi kontennya itu dengan hal-hal yang positif. Makanya 36 karakter bambu yang sudah kita buat itu kita jadikan gamenya, kita jadikan animasinya. Sudah ada 2 video yang kita buat. Kemudian di tahun ini ada satu transformasi digital, satu bambu yang sedang kami buat ya, yang mengikuti perkembangan zaman. Ya namanya bambu kripto. Bambu kripto ini adalah transformasi digital untuk pelestarian, untuk pemanfaatan dan bagaimana kita membangun ekosistemnya. Kenapa kita menggunakan konsepnya adalah kripto? Karena di kripto ini ada sistem teknologi informasi, sistem komputerisasi, kemudian juga ada sistem blockchain-nya, ada smart contract-nya, yang semuanya itu menjadi sangat mudah, kemudian kita bisa mengakses kapanpun gitu, seperti itu. Nah nanti untuk detailnya tentang bambu kripto ini akan ada videonya yang bakal menjelaskan itu, dan nanti ada pegiat bambu kita dari tim database juga yang akan menjelaskan lebih detail apa itu tentang bambu kripto gitu. Nah itulah perkembangan bambu saat ini ya, sejak tahun 2012 sampai tahun 2021 ini.
Di usianya bambu Indonesia ini 9 tahun, kita mencoba mengikuti perkembangan zaman sampai ekosistem bambu itu terbentuk. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi buat teman-teman pegiat bambu, pembina-pembina kita, sesepuh-sesepuh kita, lembaga-lembaga pemerintah, terutama LHK yang selalu mensupport kita untuk perkembangan bambu Indonesia ini. Selamat Hari Bambu Nasional, selamat Hari Bambu Indonesia. Mudah-mudahan kita bangga dengan bambu kita ya. Kemudian juga ya bambu dunia, bambu Indonesia untuk dunia. Demikian, mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk sharing yang menarik dari Pak Mukodas. Ya, jadi kira-kira kisah awalnya seperti itu ya, revolusi sebatang bambu, dari sebatang bambu terus berkembang dan diharapkan nantinya akan jadi rumpun-rumpun bambu yang memenuhi Indonesia dan memperkaya kita sekalian tentunya.